seorang petani. Oke, siapa? Itu kan berpikiran jauh. Oke lah, kita buat terbuka untuk publik, kan tidak terbukti-bukti kan. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu betul pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen semua, ini vlog selanjutnya tentang keterangan dari Bapak Purnawirawan Jenderal Susno Duaji. Keterangan dari Pak Susno Duaji ini sangat penting buat pelajaran kita semua, netizen semua, karena beliau sudah berpengalaman, sangat pengalaman di satuannya. Dia juga pernah jadi Kabareskrim Polri, yaitu khusus menangani penyelidikan semua kasus yang terjadi. Saya pribadi ingin mendorong supaya Bapak Susno Duaji ini diminta keterangan ahli, menjadi keterangan ahli di persidangan Saka Tatal, di PK-nya Saka Tatal. Itu saya pribadi yang memohon supaya jelas semua ini. Ini kelanjutannya. Cekidot. Pak kan mengadakan sayembara lah sebelumnya. Ya. Ada lah yang menganggap ya, mungkin Bapak tahu lah. Menganggap buat apa sih sayembara gitu. Sayembara ini kan kalau seorang reserse itu kan berpikiran jauh. Oke lah, kita buat terbuka untuk publik, kan tidak terbukti-bukti kan. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu betul pembunuhan ini. Oke, kita sandiwarakan lah. Semua boleh berpartisipasi. Katanya si Purnawirawan tadi jangan heboh di medsos. Nah, sekarang nggak usah heboh medsos, carilah alat buktinya, tunjukkan ini adalah pembunuhan. Oke, dia mulai ikut kok. Siapa tahu gaji pensiunnya kurang. Boleh gitu, silakan. Jadi tujuannya untuk supaya orang lebih yakin bahwa ini kalau diusut pembunuhan tak akan terungkap-ungkap sampai capek. Mengapa tidak terungkap-ungkap? Peristiwanya nggak ada. Mengapa dia katakan pembunuhan? Karena hanya berdasarkan saksi Aep, saksi Dede, saksi Rudiana, sama saksi Melmel ya. Dan dia tidak melihat langsung gitu pembunuhan itu. Tidak melihat langsung perkosaan itu. Kemudian keterangan ahli nggak ada yang menyatakan ini perkosaan pembunuhan. Pisem tidak juga. Terus apa lagi? Surat juga nggak. Terus apa lagi? Alat bukti saintifik, sidik jari nggak ada. Terus apa lagi? CCTV nggak ada. Laboratorium menyatakan ini spermanya si A, si B, si C nggak ada. Darah nggak ada. Lah terus apa? Saya heran juga dengan hakim ini. Yang disidangkan hakim ini apa? Kan pertanyaan pertama dalam ilmu penyidikan itu adalah buktikan peristiwanya dulu. Ada apa tidak peristiwanya yang disidangkan ini? Nggak ada peristiwanya. Ya kalau peristiwanya nggak ada, ya korbannya nggak ada. Pelakunya nggak ada. Tapi kalau misalnya ini dibuat suatu skenario gitu untuk latihan bersama, ya bagus. Latihan bersama. Ya, ini perlu. Kenapa? Untuk mendapatkan skill dan pengetahuan, ahli-ahli hukum ini harus latihan. Latihan menyelidiki, latihan menyidik, latihan menuntut, kemudian latihan sidang pertama, latihan sidang banding, latihan sidang kasasi, latihan PK. Tapi latihan, tersangkanya ya tersangka latihan juga, jangan dihukum beneran. Nah, kalau sekarang dihukum beneran kan, kasusnya nggak ada kok dihukum beneran. Kalau di dunia militer itu, dunia saya waktu saya di Akabri dulu, jangan sampai nembaknya
musuh latihan dan tembaknya beneran gitu, nah mati gitu. Kita ke ini Pak, ke pengakuan Dede, terus apa Liga Akbar. Ya, Kan sudah cabut semua itu. ya kan sudah mencabut dan dia mengatakan kalau misalkan diarahkan oleh Pak Ibtu Rudiana atau mungkin ada penyidik lah. Nah, mungkin dari pandangan Bapak. Ya, bebas saja orang bersuara. Dan inilah tugas daripada lembaga pengawas gitu. Kan di polisi kan ada Wasdik, ada Propam, ada Irwasum. Di pengadilan ada yang namanya Komisi Yudisial. Ada juga saya kira pengawas internal dari Mahkamah Agung. Di Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan. Ada juga inspektur semacam Jamwas gitu di mereka kan. Silakan. Karena apa? Kalau udah salah pada tingkat awal ini kan salah di sini. Mestinya salah pada tingkat awal, disaring di sini kan tidak lolos di kejaksaan kan, di pengadilan apalagi. Tapi ini kan lolos berjamaah. Nah, apakah betul adanya tindakan kekerasan atau penyiksaan? Apakah betul dibuka? Saya tidak mengatakan tidak mengatakan iya. Oke, buktikan. Karena semuanya sekarang kan perlu bukti. Nah, kalau misalnya Pak Rudiana mengatakan tidak benar itu, buktikan bahwa itu tidak benar. Karena kita nggak melihat semua, kan nggak tahu semua. Dari pernyataan Dede, terus apa namanya Liga Akbar, ini kan memunculkan reaksi dari Pak Ibtu Rudiana. Bagus. Melalui kuasa hukumnya dia melakukan somasi lah. Bagus. Somasi ataupun laporan. Nah, mungkin dari tanggapan Bapak kalau seperti ini apakah Bagus. Tambah terbuka dia kan. Apa keterangan daripada Dede? Dede kan haknya dia kan untuk mencabut kesaksian. Liga Akbar haknya dia untuk mencabut. Siapa lagi satu lagi? Dede Liga Akbar yang mencabut itu. Termasuk yang di dalam sekarang ini terpidana kan mencabut kan. Kalau nggak salah sudah 5 mencabut kan. Saka Tatal dan sebagainya 6 berapa. Ya hak dia. Kalau misalnya Ibtu Rudiana tidak terima atas pencabutan itu, ya bagus sekali supaya publik tahu dan jangan dihalang-halangi publik untuk berpendapat karena ada pakar yang mau pendapat loh, termasuk orang yang ngeceh saya tentang sama saya itu. Tidak loh, kita masyarakat janganlah beropini. Hei bong, negara ini demokrasi. Sudah berapa tahun kita reformasi jadi negara reformasi demokratis, bebas berpendapat. Berpendapat boleh. Kan kita yang hadir di TV itu berpendapat juga. Lupa dia bahwa bapak itu yang ngomongkan jangan berpendapat, dia hadir di media berpendapat dia. dengan ada somasi dari Pak Ibtu Rudiana, Iya. saya tertarik dengan pernyataan Bapak kan menganggap kalau tidak ada kasus pembunuhan dalam Vina, Iya. kasus Vina ini kan. Iya. Artinya Pak Di kota Cirebon ya. artinya Pak dengan adanya somasi apakah bisa dinilai Pak Ibtu Rudiana menganggap masih ada kasus ini gitu? Ya boleh saja. Boleh dia mengatakan masih ada kasus ini. Bahkan saya beri hadiah kalau dia bisa buktikan. Jangan tidak ikut lomba loh. Boleh ikut lomba. Tapi kalau dia mengatakan itu Pak putusan pengadilan, justru putusan pengadilan itulah yang saya persoalkan, itu sesat gitu. Bukan sesat, salah gitu. Salah. Nah, kenapa salah? Karena memang nggak ada kasusnya. Kasus yang mana yang dia pilih? Lah, di TKP nggak ada, korbannya nggak ada, saksi yang melihat nggak ada, adapun saksi yang ada mencabut semua, alat bukti yang lain nggak ada. Jangan diada-adakan. Terus apa Anda melihat Pak obstruction of justice? Ya kalau seandainya ini dianggap kasus beneran dan yang terhukum itu beneran, padahal kasusnya tidak ada, ya jelas obstruction of justice. Yang ngadili sesuatu yang tidak ada itu kan ngadili sesuatu yang tidak ada. Kalau ini sebagai suatu pelatihan ya tidak, tapi kalau ini dianggap suatu yang serius ya obstruction, nangkap beneran, nahan beneran, kemudian memenjarakan beneran. Nah, padahal nggak ada kasusnya. Saya ulangi lagi kepada masyarakat Indonesia. Yang saya katakan itu kasus pembunuhan di Polresta Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madya Cirebon. Nggak ada.
Ya kalau ada ya silakan dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai UHAP pasal 184, kemudian diperkuat dengan bukti forensik. Oke, 10 juta. Ya kalau mau 100 juta saya nggak kuat. Karena apa? Ada juga media yang nanyakan, harta kekayaan Pak Susno berapa? Berani ngasih 1 juta. Seolah-olah saya ini hakim yang memutus bebas kemarin. Hakim siapa? Surabaya itu. Hakim yang nggak tahu lah, Hakim Sontoloyo. Di Surabaya aneh-aneh aja pengadilan. Nama pengadilannya dulu mulai terangkat dengan putusan para peradilan Hakim Eman Sulaiman. Bagus dia. Dikotori lagi oleh Surabaya. Oke, Pak. Nah ini kan kemarin Pak Ibtu Rudiana mulai muncul lagi. Dia mengatakan minta maaf kalau misalnya nggak bisa jarang muncul ke publik karena dengan alasan kode etik dan masih polisi aktif. Nah mungkin pendapat Bapak? Ya boleh saja, dan itu bagus sekali dia muncul ya, bagus sekali muncul. Soalnya kalau dia tidak muncul, nanti dugaan-dugaan dari publik, kemudian isu-isu yang dibuat dari publik berseleweran ya. Tapi dengan dia muncul, dan tolong dibantah ya, apa yang selama ini tidak benar dibantah, bahwa yang ini tidak benar, saya tidak merekayasa, saya tidak ini, saya tidak ini. Silakan, bagus sekali gitu untuk menyampaikan sesuatu yang merugikan dia. Nah tentang dia masih terikat kode etik, iya, sebagai seorang polisi terikat kode etik, tetapi terkait dengan pembunuhan ini bukanlah kode etik. Terkait dengan pembunuhan ini adalah masalah pribadi dia. Kode etik itu terkait dengan profesi. Nah misalnya ya, Ibtu Rudiana wilayah hukumnya adalah yurisdiksinya di Polresta Cirebon. Tahu-tahu dia menarik perkara yang ada di Kabupaten Cirebon, ya nggak boleh. Nah terus misalnya suatu peristiwa yang bukan tertangkap tangan, tersangkanya ditangkap gitu, nggak boleh. Oh dengan bahasa baru lagi kan, saya dengar tidak ditangkap tapi diamankan. Apa bedanya diamankan sama ditangkap? Diamankan itu kan kemerdekaan seseorang itu dihilangkan, dibawa ke kantor, kemudian diperiksa. Nah itu kan ditangkap namanya, bahkan ditangkap plus disidik. Gitu. Oke lah, tapi itu silakan, bahasa hukum itu bebas menafsirkan kok. Nah ini kita ke pernyataan Pak Kapolri Listio Sigit. Nah yang memberi perintah untuk menuntaskan kasus Vina ini. Oke. Nah terus banyak nih yang netizen mungkin berpendapat kalau misalkan kok nggak selesai sih Pak? Ya karena maaf aja ya, Pak Listio Sigit hampir sama dengan Presiden ya, supaya dituntaskan secara terbuka gitu kan, secara transparan gitu kan. Itu kan satu perintah yang tidak jelas ya. Kalau dia mintakan supaya ini dituntaskan, saya beri waktu 3 bulan, 1 bulan. Pengertian dituntaskan itu apa? Kalau terbukti ajukan ke pengadilan, kalau tidak terbukti hentikan penyidikan. Jelas itu perintah. Tapi tuntaskan transparan. Presiden pun gitu ngomongnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi kita belajarlah memberi perintah kepada bawahan itu yang tegas, jelas, dan ada limit waktunya. Nah, kita sekarang ke Pak sidang PK Saka Tatal yang Ya. sedang berlangsung lah Pak. Ya. Bapak diundang untuk menjadi saksi ahli. Apakah sudah bersurat? Belum, suratnya belum saya terima. Udah belum. Belum. Baru informasi gitu. Kalau informasi saya nggak mau lah. Datang situ ditolak sama orang nanti. Karena ini kan beracara resmi ya, harus ada suratnya. Kira-kira bakalan hadir nggak sih Pak? Kalau misalkan ya sudah disurati terus. Saya lihat sebagai warga negara yang baik ya saya hadir ya. Saya akan dipertanyakan status saya sebagai apa, sebagai saksi biasa atau sebagai ahli atau sebagai apa. Nah, supaya saya persiapan sekarang gitu. Bila perlu daftar pertanyaannya pun dikirim ke saya gitu. Sebelumnya kan dibilang akan menjadi saksi ahli. Saksi ahli nggak ada, keterangan ahli. Gitu. Keterangan ahli untuk PK Saka Tatal. Ya ahli apa saya? Nanti dipersoalkan lagi oleh si pensiunan itu. Ahli nujum gitu.
kira-kira ya kalau berarti kita bakalan nunggu nih pertanyaan-pertanyaan apa ya? Ya, Untuk bisa ya mungkin kan saksi ahli atau saksi itu apalah ya, orang yang duduk di depan kan boleh juga bertanya kan. ya, Misalnya saya ditanya, sehat kan saudara? Ya sehat. Bersediakah jadi saksi atau jadi ahli tergantung status saya. Bersedia. Bersediakah disumpah? Bersedia. Bersediakah beri keterangan sebenarnya? Bersedia. Habis pertanyaan saya kan bertanya juga. Dalam kasus apa saya ini? Katanya kasus pembunuhan. Pembunuhan di mana? Mana kasusnya? Boleh kan saya nanya gitu kan? Supaya saya tidak memberikan keterangan yang salah. Diberi dalam kasus pembunuhan. Oke, siapa yang dibunuh? Ini. Kemudian di mana lokus deliktinya? Kan bebas orang bertanya. Ya, saya tanyakan. Saya tidak tanyakan masalah pribadi, misalnya Pak Jaksa atau Pak Hakim lahirnya di mana, udah punya anak berapa, sekolah di mana? Enggak ya. Saya tanyakan, misalnya tentang kasus ini, saya tanya, yang ini yang mana kasusnya? Pembunuhan Iki dan Pina, di mana dia dibunuh? Di mana dia dibunuh? Kalau di atas jembatan itu jurisdiksinya pengadilan kabupaten. Anda salah. sekarang apa? Ada harapan nggak Pak? Jadi sidang PK Saka Tatal. Harapan saya supaya ini menjadi pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia, khususnya aparat penegak hukum. Supaya jangan gegabah, kalau mau memproses suatu peristiwa, buktikan dulu peristiwanya itu ada. Ya kalau peristiwanya nggak ada apa, setelah ada, baru ditentukan peristiwa apa ini. Oh, pembunuhan. Baru pembunuhan dicari dengan alat bukti yang ada, siapa tersangkanya. Cari alat buktinya dulu, bukan ditangkap dulu, baru dicari alat buktinya. Kalau ditangkap dulu, cari alat buktinya, ya kasus contohnya Pigi. Contohnya yang ini yang di dalam sekarang. Nah, hendaknya sadarlah para aparat penegak hukum. Jangan mentang-mentang sudah punya jabatan, sudah punya apa, seolah-olah dia paling benar, dia paling pinter. Jangan. Ya, saya sebagai petani ini tidak saya merasa paling pinter ya. Saya mau nyetek itu. Saya udah beli alat ini. Udah lengkap alatnya ini. Nah, saya mau potong gitu. Yang mau saya cangkok ini gitu. Saya nggak bebas, saya bertanya kepada yang pintar. Mungkin yang pintar itu tidak tamat SD dia, tapi saya tanya, gimana sih saya mau membuat pohon mangga ini supaya buahnya ada yang merah, ada yang kuning, ada hijau, ada mangga Betawi, ada mangga harum manis. Ya saya beli ini untuk nyambungnya, beli alatnya, beli lemnya, beli plastiknya, beli pisaunya, belajar lah. Jangan merasa pintar lah. Ya, Bapak, jadi ya Bapak sebagai apa namanya mantan Kabar Eskrim lah, senior lah, mungkin ada ini nggak sih Pak, apa saran perbaikan untuk Polri? ya oke. Polisi itu rusaknya dari dalam, kehakiman rusaknya dari dalam, kejaksaan rusak dari dalam, kementerian rusak dari dalam. Apa? Oknum-oknum berbuat melanggar. Kemudian baiknya juga dari dalam. Gorbachev memperbaiki Rusia, dia dari dalam ya, Uni Soviet. Kemudian Deng Xiaoping memperbaiki Cina. Jadi tolong pensiunan-pensiunan yang ada, kalau saya berbicara agak keras, ini pil untuk memperbaiki. Oh, polisi salah, tapi saya beri jalan keluar. Jadi siapa itu, si Purnawirawan, namanya nggak, jangan saya sampai ingat namanya. Kan dikatakan saya ngomong lah. Wah, sudah inkrah, nggak boleh campur. Loh, kalau nggak boleh dicampuri, apa yang sudah terjadi, ya rusak negara ini. Suruh belajar, tapi tolong kasih panggung di TV lah dia. Dia baru manggung di podcast gitu kan. Kalau saya podcast punya. Ada pesan nggak Pak? Ya, pesan saya wajar ya berpesan pada hakim ya, termasuk Hakim Agung ya, kepada hakim yang menyidangkan dan kepada seluruh aparat penegak hukum. Satu, jangan malu mengakui kesalahan. Kedua, setiap keputusan hakim yang dijatuhkan itu pengaruhnya terhadap manusia. Tolong Hakim Agung yang menyidangkan perkara PK ini, Anda harus bijak, Anda harus betul-betul mempelajari ini kasusnya tidak ada. Jangan sampai menambah dosa gitu.